Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ramadan, biasa dipanggil Rifki. Sudah siap menjadi investor yang handal? Sudah siap dong pastinya. Sebelum kita berinvestasi saham, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu saham. Setuju nggak? Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang aksi korporasi bagian pertama. Di video kali ini kita akan membahas tentang aksi korporasi bagian kedua. Tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Aksi korporasi sangat penting untuk diketahui karena aksi korporasi mempengaruhi berapa jumlah nilai saham yang beredar dan juga nilai earning per share. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang EPS dasar dan EPS terdilusi. Di video kali ini kita akan membahas tentang aksi korporasi mengenai right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu, biasa disingkat HMETD. Di sini pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham existing untuk menjaga porsi kepemilikannya pada saham tersebut dengan cara memberikan prioritas untuk membeli saham yang baru diterbitkan terlebih dahulu oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Tujuan dari right issue sendiri adalah 1. Menghimpun dana dari publik, 2. Memperkuat struktur permodalan, 3. Menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas di pasar saham. Aksi korporasi berikutnya adalah masih tentang right issue atau HMETD. Di sini kita akan memberikan ilustrasi dan contohnya. PT FGHI terbuka melakukan penawaran HMETD dengan rasio 1:2. Satu saham lama mendapat hak untuk membeli 2 lembar saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.000 per lembar, di mana saat ini PT FGHI terbuka di perdagangan di pasar dengan harga Rp1.000 per lembar. Berapakah harga teoritis saham perusahaan tersebut setelah dilakukan hak memesan efek terlebih dahulu, dan berapakah nilai hak memesan efek lebih dahulunya? Jawabannya adalah untuk menghitung harga teoritis dari HMETD ini, pertama kita akan hitung satu jumlah lembar saham dikalikan dengan harga sama existing, yakni 1000 ditambah dengan 2 lembar saham baru dikalikan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp100. Dijumlahkan kemudian dilakukan pembagian dengan jumlah lembar saham menjadi 1 tambah 2 menjadi 3 sehingga hasil pembagiannya adalah Rp400 per lembar saham. Itu adalah harga teoritisnya. Kemudian kita akan menghitung berapa sih setelah diketahui harga teoritisnya. Berapa nilai HMETD-nya dihitung dengan menggunakan harga teoritisnya sebesar 400 dikurangi dengan harga exercise sebesar Rp100 sehingga didapatkan nilai hak memesan efek terlebih dahulunya sebesar Rp300 per lembar saham. Berikutnya adalah aksi korporasi lainnya berbentuk penerbitan waran maupun obligasi konversi. Untuk penerbitan waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang waran untuk memesan saham atau membeli saham dari emiten tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu misalnya 6 bulan ke depan. Jadi di sini adalah para pemegang waran memiliki hak untuk membeli di nilai dan harga tertentu untuk periode selanjutnya. Aksi korporasi yang kedua mengenai obligasi konversi, di mana obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Contoh dari obligasi konversi, di sini ada sebuah obligasi dengan rasio konversi 5 yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi satu obligasi bernilai nominal Rp10 juta menjadi 5 saham biasa. Untuk perhitungan harga konversi, kita melakukan pembagian dari nilai obligasi konversi sebesar Rp10 juta dibagi dengan jumlah saham konversi, yakni 5 lembar saham baru. Sehingga hasilnya adalah sebesar Rp2 juta jika harga pasar dari kelima saham tersebut setelah konversi lebih besar dari nilai obligasi sebesar Rp10 juta. Maka tentunya konversi menjadi sangat menguntungkan bagi pemegang obligasi konversi, dengan kata lain konversi tersebut in the money. Berikutnya adalah aksi korporasi berbentuk pembagian dividen. Secara definisi, dividen adalah pembagian sebagian porsi laba perusahaan, di mana sesuai Undang-Undang UU PT Nomor 40 Tahun 2007, dividen hanya dapat dibagikan kepada saldo laba dari perusahaan itu adalah positif. Beberapa jenis dari pembagian dividen, yang pertama adalah dividen tunai, kemudian yang kedua adalah dividen berbentuk saham, dan yang ketiga dividen berbentuk aset. Di sini memang jarang sekali
sekali prakteknya di mana ada pembagian dividen berbentuk aset properti dari perusahaan. Sebagai contoh ilustrasi dari pembagian dividen berbentuk saham, di sini kita akan melihat dengan adanya dividen saham berarti ada penambahan jumlah saham yang beredar. Seperti stock split, tentunya terjadi penyesuaian terhadap harga dan jumlah saham yang beredar, namun tetap tidak terjadi dilusi kepemilikan. Sebagai contoh di sini perhitungan harga teoritis menggunakan rumus saham lama dibagi dengan saham lama ditambah dividen saham dikalikan dengan harga KUM. Sedangkan untuk jumlah saham penyesuaian di sini adalah jumlah saham lama ditambah dengan dividen saham dibagi dengan saham lama dikalikan dengan jumlah saham pada periode sebelum pembagian dividen. Contohnya di sini PT ABC membagikan dividen saham dengan rasio 10 saham lama berhak atas 1 saham baru. Harga saham PT ABC di bursa pada tanggal KUM adalah Rp1.100 dan jumlah saham sebelum dividen sebanyak Rp1 miliar. Berapakah harga teoritis dan jumlah saham ABC setelah dividen saham? Untuk perhitungan harga teoritisnya, kita menggunakan angka 10 yang merupakan 10 saham lama dibagi dengan 10 saham lama ditambah 1 saham baru dikalikan dengan harga KUM sebesar 1.100, sehingga harga teoritisnya adalah Rp1.000. Sedangkan dari jumlah saham yang beredar yang disesuaikan, kita akan menghitung dengan jumlah saham yang lama 10 ditambah jumlah saham yang baru 1 dibagi dengan 10 jumlah sampai sebelumnya dikali jumlah saham yang beredar sebelum pembagian dividen sebesar 1 miliar, sehingga jumlah saham yang disesuaikan setelah adanya pembagian stok dividen ini sebesar 1,1 miliar lembar saham. Aksi korporasi berikutnya adalah share buyback. Di sini kita akan melihat pembelian saham kembali dari emiten atau perusahaan penerbit, di mana kebijakan ini merupakan salah satu cara bagi emiten untuk mendistribusikan kas yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi sebuah perusahaan untuk melakukan share buyback? Yang pertama, biasanya kita melihat penurunan atau tekanan koreksi harga yang cukup signifikan dari sebuah saham, di mana para manajemen menganggap bahwa nilai dari saham tersebut harusnya tidak mengalami penurunan seketika seperti itu, sehingga mereka willing untuk membeli saham di pasar untuk menjadi performance dari harga sahamnya. Dari sini kita juga melihat alasan pelaksanaan share buyback yang lainnya adalah sebagai syarat untuk pembagian keuntungan kepada pemodal, juga untuk dibagikan kepada karyawan sebagai bentuk ESOP atau MSOP, juga digunakan untuk pengurangan modal. Tapi secara umum di lapangannya, share buyback ini banyak dilakukan oleh emiten yang mengalami penurunan secara signifikan atau koreksi yang sangat dalam. Untung aksi korporasi berbentuk merger dan akuisisi yang pertama adalah merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger sebagai sasarannya berhenti beroperasi. Contoh yang kedua adalah dari sisi akuisisi atau pengambil alihan atas pembelian saham atau aset perusahaan sasaran. Maka dari sini mengakibatkan pengendalian satu perusahaan yang diakuisisi jatuh ke dalam perusahaan yang mengakuisisi. Dan yang ketiga adalah divestasi atau pemisah adalah pengalihan sebagian atau seluruh harta dan kewajiban perusahaan kepada pihak lainnya. Sebagai contoh kegiatan merger atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri atau di luar negeri. Yang pertama adalah tujuannya untuk dilakukannya sinergi bisnis, di mana dengan melakukan merger maka kita akan menghasilkan suatu keuntungan yang lebih ketika kedua entitas itu bergabung dibandingkan ketika kedua entitas itu beroperasi sendiri-sendiri. Yang kedua alasan lainnya adalah dari sisi alasan keuangan, di mana perusahaan sasaran dalam kondisi yang menyebabkan perusahaan target tersebut diperdagangkan di bawah nilai wajarnya atau fair value, sehingga menjadikan perusahaan tersebut menjadi target yang menarik untuk dilakukan akuisisi. Yang ketiga alasan lainnya adalah dari sisi diversifikasi usaha, di mana dilakukan untuk mengurangi risiko bisnis. Berikutnya adalah kenapa sih terjadi sinergi dan merger? Karena di sini kita melakukan namanya memasuki untuk segmen pasar yang baru dan terdapat kecenderungan adanya konsolidasi dalam satu industri. Jadi kita melihat di sini adalah beberapa alasan-alasan yang mendasari sebuah perusahaan itu melakukan merger. Sedangkan alasan perusahaan melakukan divestivasi adalah dari sisi kewajiban regulasi,
Dan yang kedua dari sisi disinergi bisnis, yakni karena adanya perbedaan culture dari dua perusahaan yang tidak dapat disatukan, maka akan lebih baik dilakukan pemisahan unit bisnis tersebut. Dari sisi jenis-jenis merger, kita akan melihat beberapa tipikal. Tipe yang pertama adalah horizontal merger, di mana merger perusahaan yang merupakan kompetitor bisnis langsung. Contohnya adalah pada industri semen, di mana pada tahun 2017 ini nuansanya adalah akan ada potensi terjadinya merger dari sisi vertikal, di mana perusahaan semen yang besar dapat melakukan merger pada beberapa perusahaan semen-semen yang kecil untuk meningkatkan market share mereka dan mengurangi tingkat kompetisi. Yang kedua adalah vertical merger. Di sini adalah merupakan merger yang dilakukan produksi dari hulu ke hilir. Contohnya adalah perusahaan batu bara dengan power plant, di sini ada Raw Energy, dapat melakukan merger dengan cara dia melakukan merger dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mendistribusikan hasil batu baranya kepada perusahaan power plant. Yang ketiga adalah market extension merger, dilakukan untuk memperluas pangsa pasar perusahaan. Dan yang keempat adalah product extension merger, dilakukan untuk memperbanyak produk-produk yang dapat dijual oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah konglomerasi merger, dua perusahaan dalam industri yang berbeda. Gimana teman-teman, sudah pada paham belum? Kalau belum paham bisa tulis di kolom komentar ya. Tentunya di sini kita saling belajar mengenai saham secara menyeluruh. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe channel ini. Sampai berjumpa di kelas saham berikutnya. Saya Rifki Ramadan undur diri. Terima kasih.